Dan kedua dari sisi anggaran, Pak ya. Nah, anggaran saat ini kita paham kondisi negara kita dalam tanda petik kan tidak juga surplus anggaran gitu ya. Sehingga rencana anggaran yang sekian ratus triliun ternyata diciutkan kalau tidak salah nih mau dikoreksi di bawah 100 triliun pada tahap pertama ini. Tentu ini harus pemerintah harus berpikir skala prioritas gitu ya, mana yang harus didahulukan untuk diberikan. Kalau kita lihat data yang ada kan memang sangat banyak sebenarnya targetnya itu sasaran yang harus diberikan program ini gitu ya. Sehingga dengan anggaran yang terbatas pada tahap awal ini, mana yang paling prioritas harus diberikan gitu. Nah, selain itu juga harus dipikirkan juga bagaimana sumber pendanaan alternatif. Apakah hanya mengandalkan APBN atau APBD yang dalam tanda petik sudah kembang kempis juga saat ini. Mungkin Ibu dari dinas juga memahami gitu ya. Nah, artinya kita tidak mungkin semua anggaran itu akan dialihkan ke sana gitu ya, karena juga ada program-program prioritas lain ya di sektor lain juga membutuhkan pendanaan gitu. Nah, ini yang perlu harus kita kawal, harus kita berikan evaluasi secara berkala. Yang terakhir adalah dari sisi tata kelola. Nah, ini yang kita lihat ini ya, termasuk bagaimana mendistribusikannya, siapa yang pihak yang mengerjakan apa gitu ya. Nah, ini sudah ada Badan Gizi Nasional, perpanjangan tangan di daerah seperti apa. Saya lihat saat ini banyak memanfaatkan yang paling siap itu ya memang TNI Polri ya, karena mereka punya satu komando, punya peralatan ya, dan sudah disimulasikan juga bahkan di batalion nih Pak juga sudah ada dapur ya Pak ya, yang bisa diapakan, dan juga bagaimana melibatkan masyarakat nanti gitu ya dalam pengadaan ini. Saya dengar sudah ada mulai semacam apakah tender apa namanya gitu ya yang nantinya juga melibatkan sektor-sektor UMKM yang bisa menyediakan ya makan bergizi gratis ini. Nah, persoalan ini mungkin menjadi catatan awal kita bagaimana nih evaluasi ini terus berjalan, karena ini baru, kita paham ini baru, sehingga kalau kita mengharap sempurna ya susah juga ya, karena saya sampaikan tadi referensi kebijakan yang mirip di beberapa tempat yang lain itu memang agak minim gitu, sehingga kita memang untuk mencari best practice itu memang kita harus belajar sambil ini jalan gitu ya. Baik, saya kembali kepada Ibu Kabid lagi. Ibu Kabid, seperti yang disampaikan Bung Zikri tadi, sebenarnya tujuan dari ini apa sih Bu? Memang untuk perbaikan gizi kah? Atau memang untuk mengatasi atau mengurangi angka stunting saat ini? Baik Pak Okta ya, dan pemirsa semua ya. Secara prinsip, tujuan daripada makan bergizi gratis ini adalah membangun sebuah generasi emas. Itu yang sebetulnya menjadi tujuan. Membangun sebuah generasi emas yang akan kita capai di 2045. Nah, membangun ini tentu konteksnya itu lebih luas ya Pak Okta ya. Bisa dalam hal memperbaiki gizi yang generasi-generasi yang akan kita orbitkan ini 2045, bisa dalam konteks mengurangi permasalahan gizi, bisa dalam konteks nanti bagaimana ke depan program gizi ini menjadi salah satu kekuatan utama daripada siswa-siswa kita. Karena secara sasaran perlu kita sampaikan bahwa sasaran daripada makan bergizi gratis ini sebetulnya nanti konsepnya ada dua. Yang pertama sasarannya memang kelompok yang sehat. Nah, itu terdiri dari ibu hamil, kemudian anak balita, anak sekolah, dan seluruh jajaran pendidikan. Mungkin ada yang di pesantren atau di lingkungan sekolah yang lain. Nah, yang kedua itu ada sasarannya nanti yang bermasalah dengan gizi. Nah, yang bermasalah dengan gizi salah satunya nanti adalah ibu hamil yang kurang energi kronis, kemudian ibu hamil yang anemia, kemudian balita yang tidak pernah naik berat badan, ini cikal bakal untuk stunting ya. Kemudian balita yang tidak kekurangan gizi atau kita katakan dengan wasting. Nah, ini adalah salah satu langkah bagi kita untuk mencegah tidak sampai kepada stunting. Jadi dengan arti kata proses awal memang kita ingin memperbaiki status gizi. Bagaimana caranya? Nah, itu dengan pemberian asupan gizi seimbang, kemudian kita berharap pola makannya itu memang juga diatur bergizi dan bervariasi, dan kita berharap nanti pola konsumsinya itu juga diatur keamanan pangan ya. Nah, kita berharap proses membangun generasi ini itu sudah kita mulai secara bertahap. Nah, di samping itu dampak lainnya banyak sekali nih. Kita juga bisa menurunkan angka stunting, mencegah stunting lebih baik ya daripada mengobati. Nah, cara mencegahnya itu dengan memperbaiki pola gizi. Karena yang paling penting di dalam makan bergizi gratis ini adalah bagaimana asupan gizi itu seimbang.
kemudian berkualitas, dan sesuai dengan angka kecukupan gizi. Nah, ini nanti yang kita harapkan kepada lintas sektor, lintas program, bagaimana bisa memastikan bahwa konsumsi gizi yang diberikan kepada sasaran kita, baik itu dari kelompok yang sehat maupun kelompok yang bermasalah gizi, betul-betul sesuai dengan standar angka kecukupan gizi. Baik. Nah, kalau prosesnya ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tentu tujuan yang mau kita capai membangun generasi emas. Nah, ini dia ya, membangun generasi emas dengan maknanya sehat, cerdas, dan produktif. Ini loh Pak Okta yang paling luar biasa. Artinya harus ada skala prioritas juga ya Bu? Iya. Ros ya. Ya. Kalau hari ini kan diberlakukan kepada anak-anak sekolahan, betul, apakah itu juga menjadi sasaran penting untuk skala prioritas saat ini? Iya. Dibandingkan dengan ibu hamil atau anak-anak balita yang gizinya buruk seperti itu, mana yang lebih penting rasanya? Nah, dia begini Pak Okta ya, semuanya itu kedua-duanya sebetulnya penting. Karena generasi yang mau menuju 2045 itu diawali dengan generasi yang berada di usia sekolah hari ini. 2045 hari ini 2024 itu kalau kita hitung secara angka, intervalnya itu ada sekitar 20 tahun. Nah, kalau kita sudah mulai siapkan generasi itu hari ini, sebetulnya untuk proses yang bermasalah gizi itu adalah salah satu, dia akan termasuk salah satu generasi juga. Nanti akan kita siapkan untuk di 2045. Kita tidak hanya untuk yang sehat saja, yang bermasalah juga harus kita sentuh. Karena kita berharap dengan jumlah penduduk Sumatera Barat hari ini 5,7 jutaan, itu 31,6%-nya adalah anak-anak, dan usia produktif yang kita harapkan 2045 menjadi usia produktif. Kalau sekiranya hari ini generasi yang 31,6 tidak mampu kita ciptakan berproduktif, berkualitas, 2045 akan lewat. Nah, 2045 mereka akan menjadi generasi yang pada stunting semua, tidak berkualitas, paling-paling banyak pengangguran, paling-paling banyak nanti kriminalitas. Inilah program yang paling jitu yang dijebolkan oleh pemerintah kita, sehingga generasi yang ada hari ini 2045 mereka bisa berkualitas. Oke, baik. Bagaimana Pak Simon sepakat akan hal ini Pak, bahwasanya ini bisa meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia? Ya, oke. Sebelum saya jawab itu, kita tetapkan dulu ya siapa yang menjadi sasaran, kan itu tadi ya. Jadi sasaran itu di buku pedoman itu jelas disebutkan bahwa sasaran itu adalah ibu hamil, jelas. Ibu menyusui, jelas. Anak balita, jelas ya. Kemudian lanjut kepada PAUD, TK, SD, SMP, terus sekolah, Pak, ya? Dan juga Senawiyah. Nah, itu sasaran jelas, buku pedomannya ada. Kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan tadi ibu hamil sampai balita, itu selama ini sudah dikerjakan oleh puskesmas. Ya. Nah, tapi yang ke depan ini mari kita tunggu bersama apakah anggaran-anggaran yang digelontorkan ke puskesmas itu oleh pusat, apakah besok ini akan dialihkan ke MBGM, itu masih kita tunggu ya. Nah, jadi kalau seandainya memang akan dikerjakan oleh MBGM, ya alhamdulillah, tinggal lagi bagaimana kita edukasinya oleh puskesmas, dinas kesehatan akan digerakkan itu.